Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Risang Ayu Ardita Gunawan dengan NIM 2140462PA20463. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Sintesis Senyawa Turunan Kalkon dari brominasi asetofenon dan uji aktivitasnya sebagai antividan serangga. Dengan dosen pembimbing yang pertama, Dr. Denny Pranowo, SSI, MSI. Pertama, pendahuluan. Topik yang saya ambil ini dilatar belakangi oleh semakin maraknya serangan serangga hama pada sektor pertanian Indonesia. Sebagai negara agraris, perkembangan sektor pertanian di Indonesia perlu mendapat perhatian serius dalam rangka pengembangan ekonomi nasional. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, sektor pertanian menghadapi banyak tantangan seperti perubahan iklim, degradasi lahan, penyakit tanaman, dan serangan serangga hama. Serangga hama merupakan organisme yang menimbulkan kerusakan pada tanaman dan menurunkan kualitas maupun kuantitas tanaman tersebut. Kerusakan tanaman oleh hama mengakibatkan penurunan produksi akibat terganggunya pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sehingga mengakibatkan gagal panen dan kerugian bagi petani. Menurut Sumiati dan kawan-kawan tahun 2023, kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh serangan hama seringkali menyebabkan kehilangan hasil mencapai 80%. Kerugian tersebut memicu adanya berbagai bentuk pengendalian. Berbagai teknik pengendalian dapat dilakukan untuk mengendalikan hama. Di antaranya melalui pengendalian kultur teknis, bisnis mekanis, secara biologis atau hayati, dan pengendalian secara kimiawi dengan memanfaatkan pestisida baik sintetik maupun nabati. Namun, pada umumnya kalangan petani mengendalikan hama dengan pestisida sintetik. Penggunaan pestisida yang tidak tepat dapat membahayakan kesehatan petani, konsumen, dan mikroorganisme non-target, serta berdampak pada pencemaran lingkungan. Salah satu cara untuk menghindari kerugian tersebut adalah dengan menggunakan senyawa antividan, di mana bersifat menghambat makan, baik secara sementara maupun secara permanen. Turunan senyawa kalkon telah dilaporkan memiliki berbagai aktivitas biologis, salah satunya sebagai antividan serangga. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, melakukan sintesis senyawa 3-bromoasetofenon dan 3-bromo-4-kloroasetofenon melalui reaksi brominasi. Yang kedua, melakukan sintesis senyawa turunan kalkon dan dari 4-klorobenzaldehida dan turunan asetofenon hasil reaksi brominasi melalui reaksi kondensasi Claisen-Schmidt. Dan yang ketiga, mengetahui aktivitas antividan senyawa turunan kalkon hasil sintesis terhadap hewan uji menggunakan metode Castor-Leaf Disk Bioassay. Selanjutnya, tinjauan pustaka dan perumusan hipotesis. Serangga hama. Serangga memiliki jumlah spesies hampir 80% dari jumlah total hewan di bumi. Menurut Carl Sagan tahun 1981, sebagian besar serangga di lahan pertanian berperan sebagai hama. Serangga hama adalah serangga yang merusak tanaman untuk menurunkan kualitas dan kuantitas hasil tanaman. Pelukaan tanaman oleh serangga dapat dilakukan dengan cara menggigit, menghisap, memakan, melukai akar, meletakkan telur, membuat sarang, dan sebagai pengantar penyakit. Menurut Haryadi tahun 2010, kerusakan akibat hama dapat menimbulkan kehilangan bobot, nilai nutrisi, sifat fungsional bahan pangan, mutu, benih, nilai uang, kepercayaan, dan kesempatan. Kerugian dari segi ekologi adalah adanya ledakan populasi serangga yang tidak terkontrol. Berikutnya ada insektisida. Insektisida adalah salah satu jenis pestisida yang digunakan secara khusus dan menargetkan dan membunuh serangga atau arthropoda lainnya. Insektisida tersendiri terdiri dari beberapa golongan, yaitu benzoylurea, karbamat, organoklorin, organofosfat, dan piretroid. Menurut Dargin tahun 2017, pestisida jenis insektisida memiliki efek yang paling buruk pada kesehatan petani. Contohnya karbamat dapat menurunkan kadar ACHI, organofosfat menyebabkan gangguan sistem respirasi dan kardiovaskular, juga gangguan neurologis. Berikutnya ada organoklorin yang menyebabkan gangguan sistem kerja kelenjar tiroid, kanker, alergi, dan gangguan sistem reproduksi. Selanjutnya ada antividan.
Antividen merupakan suatu substansi yang dapat menghentikan aktivitas makan serangga atau hewan lainnya secara permanen maupun sementara tergantung kekuatan substansi tersebut. Pengendalian hama menggunakan antividen memiliki beberapa kelebihan, yakni tidak menimbulkan resistensi, selektivitas yang tinggi, mudah terdegradasi, dan relatif tidak beracun terhadap manusia. Sebagian besar antividen bekerja pada sel-sel pengecap, di mana merangsang reseptor pencegah untuk mengirim sinyal "jangan makan" ke sistem saraf pusat serangga. Antividen juga dapat bekerja dengan cara mengganggu persepsi rangsangan untuk makan. Antividen juga dapat menyebabkan semburan impuls listrik yang tidak menentu di sistem saraf pusat. Selanjutnya ada senyawa kalkon. Secara kimia, kalkon adalah 1,3-diaryl-2-propen-1-on, yang mana dua cincin aromatik A dan B dihubungkan oleh 3 karbon alifatik dalam sistem karbonil alfa beta tak jenuh. Senyawa turunan kalkon dapat disintesis melalui proses yang disebut kondensasi Claisen-Smith, di mana dilakukan kondensasi aldol silang dari aldehid dan keton dengan katalis asam atau basa dan diikuti oleh reaksi dehidrasi. Turunan senyawa kalkon dilaporkan memiliki aktivitas biologis yang luas seperti anti malaria, agen kardiovaskular, anti kanker, anti inflamasi, anti tuberkulosis, anti bakteri, dan insek antividen. Berikutnya ada perumusan hipotesis. Dasar pemikiran yang pertama, brominasi ramah lingkungan terhadap senyawa aromatik telah berhasil dilakukan oleh Stas tahun 1996. Reaksi brominasi ini dilakukan dengan asetanilida, asam bromida, dan kalium bromida dalam asam asetat. Dari reaksi tersebut diperoleh senyawa 4-bromo asetanilida dengan rendemen 96%. Setiawati dan kawan-kawan tahun 2017 dilaporkan berhasil melakukan brominasi vanilin menggunakan metode yang sama dengan rendemen 98%. Hipotesis yang pertama, jika asetofenon memiliki gugus keton dan 4-kloroasetofenon memiliki gugus keton dan kloro direaksikan dengan asam bromida dan kalium bromida dalam asam asetat glasial, maka brominasi terjadi pada posisi meta terhadap gugus keton dan posisi orto terhadap gugus kloro, sehingga diperoleh senyawa 3-bromo asetofenon dan 3-bromo 4-kloroasetofenon. Dasar pemikiran yang kedua, senyawa kalkon bebas pelarut telah berhasil disintesis oleh Janaki dan kawan-kawan tahun 2014 dengan diiradiasi gelombang mikro melalui reaksi kondensasi aldol dari asetofenon tersubstitusi dengan 2-naftaldehida menggunakan katalis asam padat titania tersulfat dan diperoleh senyawa kalkon dengan rendemen hasil di atas 90%. Hipotesis yang kedua, jika senyawa 4-klorobenzaldehida direaksikan dengan turunan asetofenon yakni 3-bromo asetofenon dan 3-bromo 4-kloroasetofenon menggunakan katalis titania tersulfat dan diiradiasi menggunakan gelombang mikro, maka akan dihasilkan suatu senyawa turunan kalkon. Dasar pemikiran yang ketiga, Sundrajan dan kawan-kawan tahun 2014 telah berhasil mensintesis 2,3,4-triklorovenil kalkon menggunakan kondensasi aldol bebas pelarut yang dikatalis titania tersulfat antara 2,3,4-trikloroasetofenon dan benzaldehida tersubstitusi. Kalkon tersubstitusi kloro 4-klorosteril 2,3,4-triklorovenil keton menunjukkan aktivitas antividen serangga yang signifikan. Menurut Al-Khanzi dan kawan-kawan tahun 2022, senyawa kalkon dengan substituen bromo memiliki aktivitas antividen yang baik. Oleh karena itu, hipotesis yang ketiga, jika senyawa kalkon hasil sintesis antara 4-klorobenzaldehida dengan turunan asetofenon memiliki substituen bromo dan kloro, maka uji aktivitasnya terhadap hewan uji diharapkan menghasilkan aktivitas antividen yang baik. Selanjutnya ada rancangan penelitian. Pertama-tama dilakukan sintesis senyawa turunan asetofenon tersubstitusi halogen melalui reaksi brominasi. Kemudian dilakukan sintesis senyawa turunan kalkon dan diuji aktivitasnya sebagai antividen dengan metode Castor-Leaf Disk Bioassay. Berikutnya ada metode penelitian. Yang pertama dilakukan sintesis 3-bromo asetofenon atau senyawa A dan 3-bromo 4-kloroasetofenon atau senyawa B. Sebanyak 3,3 milimol asetofenon untuk senyawa A dan 4-kloroasetofenon untuk senyawa B ditambahkan dengan 0,2 gram KBRO3 dan 5 mili asam asetat glasial. Campuran tersebut ditambahkan dengan 1 mili asam bromida 47% tetes demi tetes.
dan diaduk dengan pengaduk magnet selama 1 jam. Setelah proses pengadukan selesai, ditambahkan 50 ml aquadus dingin dan 10 tetes natrium tiosulfat 10%. Endapan yang diperoleh disaring menggunakan penyaring Wagner dan direkristalisasi menggunakan etanol dan air dengan perbandingan 1:1. Endapan dikeringkan dengan desikator. Kristal yang terbentuk dikarakterisasi dengan penentuan titik lebur, KLT, GCMS, FTIR, dan HNMR. Selanjutnya dilakukan sintesis senyawa turunan kalkon. Sebanyak 2 mmol klorobenzaldeida ditambahkan dengan 2 mmol 3 bromoasetofenon untuk senyawa A atau 3 bromo 4 kloroasetofenon untuk senyawa B dan ditambahkan 0,15 gram titania tersulfat. Campuran dalam gelas beker tersebut ditutup dan diiradiasi gelombang mikro selama 2 hingga 4 menit pada 650 watt. Campuran yang telah diiradiasi ditambahkan dengan 20 ml diklorometana. Endapan yang terbentuk disaring dan dimurnikan dengan rekristalisasi. Kristal yang terbentuk dikarakterisasi dengan penentuan titik lebur, KLT, UV-Vis, GCMS, FTIR, HNMR, dan CNMR. Selanjutnya dilakukan uji aktivitas antividan. Disiapkan daun jarak dengan diameter 1,85 cm. Senyawa turunan yang telah disintesis tadi dilarutkan dalam aseton dengan konsentrasi 200 ppm. Daun jarak yang telah disiapkan dicelupkan ke dalam campuran tersebut selama 5 menit, kemudian dikering anginkan. Piringan daun yang telah kering diletakkan dalam gelas beker dan ditambah dengan sedikit air untuk memfasilitasi translokasi air sehingga daun tetap segar. Piringan daun yang telah diawetkan diberikan pada hewan uji dan dibiarkan dikonsumsi selama 24 jam. Area yang dikonsumsi kemudian diukur. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.